Halo Sobat Interest sekalian, melalui RPA semester 1 tahun 2023, Kanwil Zetro Kendaraan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat kita ketahui terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh satuan kerja berhubungan dengan pelaksanaan anggarannya. Maka dari itu, diberikanlah rekomendasi berupa rekomendasi regulasi maupun non-regulasi. Nah, apa saja yaitu? Yuk kita simak video berikut ini bersama dengan Mimin RPA. Halo Sobat Interest sekalian, saya Mimin RPA. Pada episode keempat kali ini atau episode terakhir, kita akan membahas terkait dengan bottleneck belanja, permasalahan struktural penganggaran, pengadaan barang dan jasa, eksekusi kegiatan, dan rekomendasi regulasi maupun non-regulasi, serta implementasi regulasi yang tertuang pada RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 1. Bottleneck belanja, permasalahan struktural penganggaran. Untuk memahami bottleneck ini dapat terlihat dari hubungan penganggaran dengan pelaksanaan anggaran yang mana terlihat di gambar atau layar teman-teman, bahwa dari siklus APBN di atas dapat kita lihat bahwa proses pelaksanaan anggaran adalah proses eksekusi kegiatan yang telah direncanakan dengan menggunakan alokasi anggaran yang telah ditetapkan melalui perencanaan penganggaran. Dapat disimpulkan, melalui tahap perencanaan dan penganggaran yang baik, diharapkan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran dapat diserap dengan optimal pada tahap pelaksanaan anggaran. Apabila tidak demikian, maka terdapat permasalahan yang terjadi akibat hal tersebut. Adapun permasalahan anggaran yang teridentifikasi dan tertuang dalam RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya yang pertama permasalahan terkait dengan automatic adjustment, kedua permasalahan revisi, ketiga adanya blokir non AA yang tidak terselesaikan di semester 1, dan yang keempat halaman 3 RIPA. 2. Bottleneck belanja, permasalahan struktural pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang atau jasa didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, SKPD atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Berbicara tentang hubungan pengadaan barang dan jasa dengan pelaksanaan anggaran, terlihat dari saat ini diperkirakan sekitar 40% dari alokasi anggaran pemerintah dibelanjakan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dengan porsi nilai pengadaan barang atau jasa yang cukup besar tersebut, proses pengadaan barang atau jasa pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran, belanja pemerintah, dan pencapaian kinerja program atau kegiatan yang telah direncanakan. Adapun kondisi pengadaan barang dan jasa di lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersumber dari data Omspan dari grafik 7.1 sampai dengan periode semester 1 tahun 2023. Total kontrak yang terdaftar adalah sebanyak 1.466 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar 1,2 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang tercatat sebanyak 1.078 kontrak dengan total nominal sebesar 1,14 triliun. Pada grafik 7.2 dapat dilihat berdasarkan jenis belanjanya, kontrak periode semester 1 tahun 2023 terdiri dari kontrak belanja barang sebesar 34,61% atau senilai 413,97 miliar dan kontrak belanja modal sebesar 65,39% atau senilai dengan 782,22 miliar. Dari besarnya kontrak yang dikelola, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan monitoring kinerja yang memadai dikarenakan memiliki resiko terjadi kendala dalam pengadaan barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya adapun permasalahan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang teridentifikasi dan dibahas di RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di antaranya, yang pertama, kontrak Pradipa dan hambatan akselerasi pengadaan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, kewajiban pemenuhan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa dengan KKP. Lalu yang keempat, digitalisasi dokumen pengadaan. Lalu yang kelima, adanya gagal lelang, yang hal ini spesifik pada Kementerian PUPR dikarenakan perubahan juknis kegiatan. 3. Bottleneck belanja, permasalahan struktural eksekusi kegiatan.
pada permasalahan ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, eksekusi belanja rutin yang berbicara terkait dengan permasalahan kegiatan rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang ataupun belanja operasional. Lalu yang kedua, eksekusi kegiatan bersifat infrastruktur dan belanja modal, yang hal ini berbicara terkait dengan permasalahan pada proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang ketiga, eksekusi kegiatan bersifat bansos atau bantuan sosial dan banpam atau bantuan pemerintah di lingkup Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang keempat adalah eksekusi kegiatan kementerian atau lembaga bersifat pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. 4. Tantangan atau hambatan implementasi regulasi dalam pelaksanaan anggaran. Dalam RPA semester 1 tahun 2023, Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibahas terkait dengan tantangan ataupun hambatan yang berhubungan dengan implementasi regulasi dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini dikemukakan 7 hal, diantaranya perlu ada implementasi peran regulasi dalam hal 1. Meningkatkan peran regulasi dalam mendorong cashless society. 2. Diskresi pemenuhan TKDN dan peluang peningkatan produksi dalam negeri. 3. Dukungan regulasi untuk revisi yang efektif. 4. Pengukuhan automatic adjustment dalam regulasi untuk meminimalisir ketidakpastian. 5. Kelengkapan administrasi dan non-teknis untuk meminimalkan blokir non-AA. Dan yang keenam, halaman 3 DIPA sebagai alat pengendalian kas negara. Dan yang ketujuh, evaluasi terhadap sumber pendanaan PLN dan SPSN dalam mendukung akselerasi belanja. Untuk lebih lengkapnya, dapat teman-teman scan QR Code di layar teman-teman untuk terhubung dengan poster RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan teman-teman dapat membaca terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pada tiap permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi pada RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. RPA hadir untuk semua, mari manfaatkan RPA. Saya Mimin RPA, sampai jumpa. Wah, informatif sekali bukan? Dengan adanya rekomendasi yang diberikan melalui RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membantu satuan kerja ataupun stakeholder dalam meningkatkan kinerja maupun kualitas pelaksanaan anggarannya, sehingga diharapkan mampu memajukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih baik. Tak terasa, telah 4 episode saya telah menemani Sobat Interest sekalian. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dari episode 1 hingga episode ke-4. Mari kita manfaatkan output RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta demi pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.